Rekan-rekan seruangan saya akan pergi bersama pada pukul 4 sore. 1 jam sebelum jam kerja berakhir untuk merayakan ulang tahun saya, salah satu rekan dan sekalian pulang ke rumah. Saya akan. Nah, ini kira-kira karakteristik apa yang paling pas ke sini, teman-teman? Iya benar, yaitu integritas. Nah, bersedia ikut jika atasan juga ikut. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman ya, karena dia berusaha untuk ikut. Yang B, ikut bergabung demi kebersamaan. Nah, ini juga tidak bisa. Atau yang C, akan menyusul setelah jam kerja selesai. Nah, ini benar teman-teman, karena ada keterangannya bahwa dia selesai dulu bekerja baru mau menyusul. Yang D, memastikan dulu semua pekerjaan sudah selesai lalu pergi bersama. Nah, ini artinya dia memang sudah menyelesaikan suatu pekerjaan. Cumannya dia di sini seandainya selesai tugasnya itu sebelum jam pulang kantor, dia juga berangkat. Sedangkan yang D, dia harus sesuai dengan jam kantor. Nah, ini juga tidak bisa karena dia terkesan pulang nanti terlalu cepat jika tugasnya cepat selesai. Yang E, tergantung tempat perayaan ulang tahun. Jika menarik maka ia akan ikut. Artinya dia ikut. Nah, ini nggak bisa. Nah, secara otomatis yang mendapatkan poin 5 adalah yang C. Yang A mendapatkan 3, B 2, D 4, dan E 1. Selanjutnya, Anda ditugaskan oleh atasan untuk melakukan kunjungan pada seorang klien. Menurut teman Anda, klien tersebut adalah seorang yang senang memberikan gratifikasi pada pegawai kantor Anda yang sedang ke kantornya. Maka Anda ini harus profesional. Artinya dia tidak menerima uang sogokan gitu ataupun uang gratifikasi. Oke, yang A, menolak untuk berkunjung ke kantor. Nah, ini enggak baik lah teman-teman. Artinya kita menolak untuk dia berkunjung ya, nggak bisa. B, menegaskan di awal pertemuan dengan klien bahwa ia tidak perlu memberikan apapun. Nah, ini bisa teman-temannya, artinya dia berlaku jujur, artinya saya nggak mau loh nerima uang apapun gitu. Yang C, berkunjung ke kantor tersebut dan menerima pemberian dari klien, artinya kita menerima pemberian tersebut, nggak bisa. Yang D, menerima dengan hati perintah atasan tersebut. Nah, itu nggak bisa. Yang E, mengikuti budaya di kantor yang sudah ada, nggak bisa. Nah, secara otomatis yang mendapatkan nilai 5 adalah yang B, yang A mendapatkan poin 4, yang C 2, yang D 3, dan yang E 1. Oke, selanjutnya, saya bekerja sebagai customer service di sebuah kantor pelayanan masyarakat. Pada hari Sabtu, jam kerja perusahaan hanya sampai pukul 12 siang. Pada hari Sabtu, ada rekan saya yang melangsungkan pernikahan. Atasan dan rekan-rekan saya yang ingin menghadiri pesta akan berangkat pada pukul 11 dengan alasan lokasi jauh yang saya lakukan. Nah, artinya mereka pulang lebih cepat ataupun pulang lebih awal dibanding jam yang sudah ditentukan. Nah, ini juga berkaitan tentang profesionalisme. Yang A, menolak ide itu dengan keras karena jam pelayanan masih belum berakhir. Nah, ini karena dia menolak. Bisa ya teman-teman ya. Yang B, ikut pergi ke pesta pernikahan setelah memastikan tidak ada lagi tamu yang dilayani. Artinya dia ikut pergi walaupun itu jam masih ada ataupun jam kerja masih berlangsung. Yang C, meminta izin atasan untuk melaksanakan jam pelayanan terlebih dahulu kemudian menyusul ke tempat kerja. Nah, ini artinya dia sesuai dengan jamnya baru dia pulang. Yang D, mengajak teman untuk tetap melaksanakan pelayanan dan jika masih sempat nanti akan pergi ke pesta. Nah, ini mengajak teman ya. Nah, ini juga tidak bisa. Menerima saja dan ikut pergi ke pesta dan ikut pergi ke pesta, ini nggak bisa. Nah, secara otomatis antara A dan B. Kalau dia, sorry teman-teman, A dan C menolak ide itu dengan keras karena jam pelayanan masih belum berakhir. Dia di sini hanya menolak saja. Sedangkan yang C, dia di sini minta izin lalu akan berusaha untuk menyusul ke tempat pesta. Nah, secara otomatis yang mendapatkan poin yang tertinggi adalah yang C. Yang A mendapatkan poin 4, yang B mendapatkan poin berapa kira-kira teman-teman? Ya benar, poin 3. Sedangkan yang D poin 2 dan 1. Oke, selanjutnya tugas saya adalah
menghitung jumlah barang yang ada di gudang setiap akhir pekan. Setelah saya menghitung, saya memberikan laporan kepada ketua tim untuk dikonfirmasi. Salah satu ternyata ditemukan bahwa terjadi kesalahan perhitungan jumlah barang yang cukup besar. Atasan dari ketua tim saya memarahi ketua tim karena tidak memeriksa dengan baik laporan yang saya berikan. Sikap saya, nah di sini harus profesional dong. Artinya dia harus menerima suatu kesalahan. Nah, kalau dia ikut bertanggung jawab, kira-kira bisa nggak teman-teman? Iya, dia harus ikut bertanggung jawab dong gitu. Ya bisa. Berlepas tangan pasti nggak bisa. Mencermati dahulu siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, ini juga nggak bisa. Itu tim, mereka harus sama-sama harus saling bertanggung jawab. Yang dia melihat dulu apakah pekerjaan saya adalah sumber masalahnya. Berarti kok nggak dari masalahnya, ya dia nggak peduli gitu ya. Sedangkan itu adalah tim. Atau membiarkan masalah tetap berlangsung. Ini sudah membiarkan, ini tidak bisa. Nah, secara otomatis yang mendapatkan poin yang tertinggi adalah yang A. Yang B mendapatkan poin 1, yang C 3, yang D 4, dan yang E 2.